karena di sini sudah ada uwed penari atau kerama wayang wong yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dilanjutkan oleh pada generasinya atau anak cucunya. Om Swastiastu, umat Hindu Dharma. Bertemu lagi bersama saya Deana dari Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang wayang wong yang sudah mendunia, yang sudah diakui oleh UNESCO. Kebetulan saat ini saya bersama narasumber wayang wong yaitu Jero Mangku Dalangannya, dan bersama presiden juga dari wayang wong yaitu Putu Agus Admana. Ngiring Jero Mangku bisa dijelaskan sedikit tentang wayang wong puniki? Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau kita membahas tentang sejarah wayang wong yang ada di Tejakula dan juga yang diakui oleh UNESCO, kapan mulainya kami di sini mungkin tidak pernah tahu, karena diciptakan wayang wong ini sudah sangat lama sekali. Mungkin kata-kata para sesepuh kami di sini berjalan wayang wong ini tepat atau mungkin pada waktu kerajaan Watu Renggong. Sobat BSC, kesenian wayang wong ini diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-17. Diawali pada abad ke-15, di mana seniman Semeton Jelantik dari Blabatuh datang ke Tejokulo untuk memperkenalkan kesenian Parwo. Kemudian, tarian ini dilakoni oleh para tetua atau seniman Tejokulo. Pada abad ke-16, Idewa Batan dari Bangli datang ke Tejokulo dan mementaskan kesenian Gambuh. Sehingga di Tejokulo ada dua jenis tarian yang sifatnya konvensional. Penyatuan dua jenis tarian antara Parwo dan Gambuh, maka lahirlah kesenian wayang wong. Terus menurut cerita yang ada di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, kan wayang wong ini biasanya dipentaskan pada waktu upacara, yaitu di Pura Dangke maupun di Pura Kayangan Dike. Bisa dijelaskan untuk upacara wayang wong ini biasanya itu menceritakan tentang kisah Ramayana atau Mahabharata. Ngiring Jero Mangku Dalangannya. Wayang wong di sini kami ngambil kisah Ramayana atau dari Itihasa. Ramayana itu terbagi menjadi 7 atau Sabta Kanda atau 7 kitab, yaitu Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskenda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda. Tapi yang kami jalankan di sini cuma dari Kiskenda Kanda atau perjalanan perang Bali Sugriwa sampai Rama meminta bantuan kepada Sugriwa, minta bantuan kepada Rama, dan Rama minta bantuan kepada Sugriwa. Sebelum tarian sakral wayang wong dipentaskan, diawali dengan sebuah ritual yang disebut dengan mungkah lawang, yaitu nedonin topeng sakral yang disimpan di gendong simpen atau stana dari wayang wong tersebut. Dan seterusnya kami menjalankan hanya Yuda Kanda atau dalam peperangan dalam bagian Yuda Kanda, itu dari awal peperangan sampai di Alengkapura,
penyerbuan para wanara Di Ahli Kapura. di alam Kapura. Itu pun ada babak-babaknya atau episode-episodenya langsung. Berarti untuk wayang wong itu babatnya itu udah sesuai dengan susunannya ya, maksudnya ada urutan ceritanya kan itu Pak Jero. Iya, dari pertama Anggada Duta, Hanuman Duta, setelah itu Surpanake yang menjelma menjadi wanita cantik dan menggoda, mengganggu Laksamana dan Rama. Nah setelah itu awalnya Dewi Surpanake mengadu domba ini pada Rawana bahwa dia diganggu oleh Rama dan Laksamana. Setelah dihias, topeng tersebut akan ditempatkan di balai paruman dan dihaturkan dapetan candi buntut yang bertujuan untuk memohon izin kepada Hyang Siwo Nataraja. Mungkin saya mau bertanya sama Jero Mangku Dalangannya, untuk tradisi pementasan wayang wong ini membutuhkan berapa peserta sih? Dari setiap cerita misalkan diambil dari Ramayana. Ini Jero Mangku. Kalau tentang peserta itu sangat dibutuhkan banyak personil atau anggota. Karena dari pihak Rama, di sana ada punakawan. Kalau di Tejakula disebut Malen Wane. Di sini tidak ada merdah Wane di Tejakula. Dan Rama di sana Laksamana beserta anggota keranya dari Sugriwa, Anggada, Nila, Nala, Susena, Jembawan, Hanuman dan juga pasukannya semua. Hanuman, Ari, Minde dan banyak lagi. Seiring semakin berkembangnya zaman, kesenian wayang wong terus berkembang hingga kesenian ini digemari oleh wisatawan mancanegara. Makanya anggotanya harus banyak. Dan juga di pihak Rawana juga ada punakawan Delem, Sangut di Tejakula. Dan juga pasukan raksasa di pihak Rawana ada putra-putra beliau yaitu Benganada atau Indrajit, Narantaka, Dewantaka, Trisirah, Atikaya dan juga para patih raksasa. Kalau disebutkan di sini banyak sekali, nggak bisa saya nyebut semuanya. Pada tahun 2015, kesenian wayang wong ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia tak benda oleh UNESCO di kota Windhoek, Namibia, Afrika. Ada sampai 50-an berarti Pak Jero. 60-an orang. Kira-kira berjumlah 60-an orang. Oh berarti banyak ya kalau digabungkan dari Ramayana, maksudnya apa namanya? Maaf, dari Rama, punakawannya si Rama dan dari punakawannya si Rawana. Itu totalnya berubah sampai 60-an kan itu Pak Jero. Itu pun belum termasuk gamelan. Itu belum termasuk gamelan. Itu berarti hanya pergina saja berarti ya. Itu belum menyebutkan penabuhnya. Kembali lagi Pak Jero, untuk tarian wayang ini kan sakral. Ini untuk pergininya ini memang dipilih khusus atau memang dia punya taksu dari Niskala misalkan, atau memang ada yang memang mau menarikan, bisa Pak Jero jelaskan?
Kalau menurut anggota Wayang Wong itu kebanyakan dari keturunan atau memang dari taksunya itu sendiri. Ada sih yang beberapa orang lain yang ikut beranggota atau mekrama di Wayang Wong. Ada boleh-boleh saja, tapi hanya sedikit. Karena di sini sudah ada uwed penari atau krama Wayang Wong yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dilanjutkan oleh pada generasinya atau anak cucunya gitu. Nah, untuk jenis gamelan yang dipentaskan di tari wayang ini memang khusus gamelan dari wayang wong apa memang ada yang lainnya? Menurut gamelan itu khusus untuk Wayang Wong. Oh, khusus untuk wayang wong. Misalnya gener, tendang, kecek, ketuk, gentorak, kelenang, dan kempul. Ya, itu khusus untuk Wayang Wong. Nah, niki Pak Jero nggih. Tadi Pak Jero sudah jelaskan untuk penari wayang wong ini kan memang ada dari wordnya, dari leluhurnya sampai nyusul ke anak cucunya. Misalkan ini tidak mau melanjutkan dari si yang punya word ini, apakah ada kejadian aneh nggak? Iya. Bisa dijelaskan Pak Jero? Sekarang kan sudah perubahan zaman. Dari zaman dulu mungkin kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda, atau mungkin makin hilang yang percaya dengan taksu atau uwed. Banyak ada yang tidak mau ikut beranggota karena perubahan zaman itu sering terjadi. Setelah dia tidak mau ngiringan, dia pasti jatuh sakit dan bertanya, pasti itu yang kelihatan, oh kamu ini harus ngiringan Wayang Wong, pasti karena memang dari leluhurnya memang. Mungkin menurut saya itu sudah perjanjian di sebuah pura yang disebut Pura Maksan, yang tempat melinggihnya tapakan semua, atau yang di sini tapal Wayang Wong. Mungkin sudah perjanjian para leluhur kita, para pengisir kita yang terdahulu. Kita harus jalankan ini seterusnya. Mungkin seperti itu. Di episode spesial Desa Tejokulo Part 2 ini, kami menayangkan cuplikan tarian Wayang Wong Tejokulo, di mana tarian ini mengambil tema dari kisah epos Ramayana. Kesenian wayang yang berjudul Patin Narantaka dalam bahasa Kawi, jika diterjemahkan, berarti gugurnya putra Rahwana yang bernama Narantaka.
Oke pemirsa Bali Spirit Sinematik, obrolan kali ini sangat menarik. Di samping didampingi oleh narasumber yaitu Jero Mangku Dalanganyu, dan kita juga didampingi oleh Pregine yang kebetulan berada di samping saya ini, yaitu Putu Agus Adnyane. Nah, kemarin Agus kan dapat menarikan yaitu sebagai Rahwana. Bisa dijelaskan apakah Agus menarikan Rahwana ini memang untuk Rahwana aja, apa bisa dari lainnya, dan untuk wordnya itu memang ada keturunan sehingga Pak Agus ini bisa menarikan si Rahwana ini. Tolong dijelaskan, terima kasih. Oke, semua Pak Kadek dari tim Bali Spirit Sinematik, terima kasih sudah berkesempatan untuk datang ke Tejokule. Saya sebagai Pregine memang itu dari meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh leluhur dari sebelum-sebelumnya. Yaitu pertama, misalnya kalau saya lihat dari buku yang ada itu dari Ompiang dulu, habis itu dari kakek, dari bapak lanjut ke saya yang melanjutkan untuk meneruskan sebagai kerabu wayang wong. Setelah tarian pembukaan dari wayang wong, dilanjutkan dengan prosesi Ratu Ayu Napak Pertiwi atau menghaturkan penyembelihan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari prosesi upacara di pura tersebut berlangsung labda karya lan sida karya. Dan dilanjutkan dengan ilen-ilen atau tarian sakral. Yang saya perankan
itu sebenarnya tidak harus Rahwana, harus ini, bisa saja. Karena awalnya pun saya sebagai keramu ikut di keramu wayang wong itu awalnya itu sebagai pengayah. Setelah itu karena merasa saya harus bisa menari, tidak hanya sebagai pembantu di keramu itu. Akhirnya saya belajar menari. Awalnya itu memerankan sebagai peranakan, kalau di sini istilahnya, yaitu anaknya Rahwana. Adik-adik. Nah, Pementasan Paten Narantaka merupakan cerita lanjutan dari pementasan di pura sebelumnya, karena dalam pementasan tari wayang wong tidak diperbolehkan hingga selesai, namun harus bersambung dari satu pujawali pura ke pujawali pura lainnya. Yuda Kanda merupakan kitab ke-6 dari epos Ramayana dan merupakan klimaks dari epos tersebut. Setelah terbiasa menari beberapa kali, karena kebetulan Rahwana itu kebanyakan diperankan oleh leluhur atau generasi sebelumnya dari menurut saya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk belajar itu, untuk memerankan itu. Pasungkare sudah berjalan untuk pertama kalinya waktu Biola Dansil di Pura Dangcare, berlanjut langsung ke Pura Dalem, dan seterusnya di Pura Maksan yang terakhir saat ada Yadan Bulan. Nah, itu dari saya untuk masalah begini. Dikisahkan, para patih dari Alengkapura telah berguguran termasuk Kumbakarna. Dan hanya yang tersisa yaitu putra-putra dari Rahwana, sehingga Pangeran Alengkapura maju ke medan perang. Salah satu dari putra Alengka itu adalah Narantaka, adik dari Indrajit.
Jero Mangkudalangannya. Atas waktunya saya dan tim sudah diizinkan untuk mewawancarai langsung niki. Nah, untuk semeton Bali Spirit Sinematik, sebelum saya punya pesan moral sedikit mungkin dari Pak Jero Dalam. Patut pisan tapi sami ke bawah saking bos Nggih. inggih ngiring sane mangkin jaga utawi lestariang budaya sane sampun reweyang sampunang ngantos lali mangdenten ical budaya niraga sareng sami mangden rauh kawekas alit-alit ruwene uning dengan api sane iraga ruwenang sareng sami inggih mantah sapunika. Di medan pertempuran, Narantaka berhadapan melawan Hanuman dan pada akhirnya mengalami kekalahan dan tewas di tangan Hanuman. Oke, segitu pembahasan kita tentang tradisi Wayang Wong yang berada di Desa Adat Tigapula, Kecamatan Tigapula. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Sugeng rene Senampura, mungkin titiang sendap ring parang santi. Om Santi 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 Om. Semua jamanku semua bagus.